Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman semua, kenalin, nama aku Syifa Urahmah dengan NIM 2111212070 dari kelas A4 Dasar Biomedik 1, jurusan Kesehatan Masyarakat Universitas Andalas. Pada kesempatan kali ini, aku bakal menjelaskan tentang salah satu penyakit yang berhubungan dengan pencernaan yang sering kita temui di tengah masyarakat, yaitu tonsilitis atau sering kita sebut dengan radang amandel. Sebelum itu, aku ingin menjelaskan tentang proses pencernaan normal pada manusia terlebih dahulu. Proses pencernaan meliputi pencernaan mekanis dan pencernaan kimiawi. Pencernaan mekanis merupakan pemecahan atau penghancuran makanan secara fisik, sedangkan pencernaan kimiawi merupakan proses pemecahan makanan dari molekul kompleks menjadi molekul-molekul yang sederhana. Pertama, di dalam mulut, makanan akan dikunyah dan ditelan dengan sedikit proses pencernaan kimiawi. Setelah itu, makanan akan masuk ke dalam kerongkongan, dan terjadilah gerakan peristaltik. Setelah itu, makanan akan masuk ke dalam lambung. Di dalam lambung, makanan dikumpulkan dan diaduk, serta terjadi beberapa proses pencernaan kimiawi. Lambung. Makanan akan masuk ke dalam usus halus, dan terjadilah semua proses pencernaan dan absorpsi. Sebagian besar atau 90% proses penyerapan zat gizi makanan dilakukan di usus halus. Usus halus menyerap 80% air, vitamin, mineral, karbohidrat, protein, dan lemak. Halus. Di dalam usus besar terjadi penyerapan kembali dan eliminasi atau pembuangan. Air dan mineral diserap kembali. Beberapa serat akan dicerna atau difermentasi oleh bakteri E. coli. Sebagian besar serat akan dikeluarkan dalam bentuk feses. Nah, usus besar akan mendorong feses ke dalam rektum atau anus sehingga makanan yang telah diproses berhenti di rektum. Sekianlah penjelasan tentang proses pencernaan normal pada manusia. Selanjutnya, kita akan masuk kepada radang amandel atau tonsilitis. Berikut pengertiannya. Radang amandel atau tonsilitis adalah kondisi di mana amandel mengalami peradangan atau inflamasi. Meski umumnya dialami oleh anak-anak usia 3-7 tahun, radang amandel juga dapat terjadi pada orang dewasa. Pada kondisi normal, organ ini berfungsi untuk mencegah infeksi, khususnya pada anak-anak. Seiring bertambahnya usia, sistem kekebalan tubuh semakin kuat, sehingga fungsi amandel mulai tergantikan. Ketika fungsinya tergantikan, amandel secara perlahan akan menyusut tubuh. Radang amandel atau tonsilitis dapat disebabkan oleh beberapa penyebab. Penyebab radang amandel yang paling sering adalah infeksi virus, seperti Epstein-Barr, herpes, influenza, dan enterovirus merupakan penyebab paling umum dari tonsilitis. Penyebab radang amandel juga disebabkan oleh infeksi bakteri, seperti Streptococcus, yang merupakan salah satu penyebab utama radang amandel. Gejala umum dari tonsilitis diantaranya radang tenggorokan, kesulitan atau sakit saat menelan, suara yang serak, batuk, napas bau, kehilangan nafsu makan, sakit kepala, leher kaku, kesulitan membuka mulut, dan kelelahan. Solusi pencegahan tonsilitis diantaranya menjaga kebersihan mulut dengan menggosok gigi, kumur air garam untuk membersihkan mulut, rajin minum air putih, menerapkan pola makan sehat, hindari berbagi makanan atau minuman dengan orang sakit, biasakan cuci tangan, jangan merokok, dan rutin berolahraga. Kasus tonsilitis yang ringan tidak memerlukan pertolongan medis. Namun, jika kasus yang terjadi parah, maka perlu melakukan perawatan sebagai berikut. Yang pertama, antibiotik diberikan apabila infeksi bakteri merupakan penyebab tonsilitis. Yang kedua, operasi. Operasi amandel dilakukan untuk mengangkat amandel yang terinfeksi. Pengobatan di rumah yang dapat dilakukan diantaranya minum banyak cairan, istirahat yang cukup, kumur dengan air garam, makan pelega tenggorokan, gunakan humidifier untuk melembabkan udara di ruangan, serta hindari asap. Garam.
Sekianlah penjelasan tentang tonsilitis atau radang amandel. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.